secara legal berarti ini ya, secara undang-undang, secara hukum sudah sah begitu ya. Kami sudah coba dari awal untuk dari pertama berdiri juga kami sudah melakukan itu di bawah akte yayasan, lalu ada akte pendiriannya. Begitu kami ganti nama, ganti bangunan, namanya juga pernah diganti beberapa belas tahun lalu. Kemudian sekarang itu waktu selesai akhir 2019, kami minta Pak Bupati untuk datang meresmikan, dan beliau meresmikan, dan setelah diresmikan ada juga tambahan renovasi sampai dia itu hampir selesai kira-kira berapa bulan lalu, tahun lalu lah, di akhir tahun. Ada banyak fasilitas yang dibangun soalnya kan. Artinya umat atau jemaat yang ada di sana tidak ada masalah lah dalam hal beribadah atau menjalankan. Tidak ada gangguan lah selama ini. Ya. Baik dari masyarakat sekitar dan secara legal, hukum dari pemerintah lah ya. Masyarakat sangat suportif ya, padahal kita tahu orang-orang Minahasa itu tolerannya sangat luar biasa. Jadi mereka benar-benar menjaga, dan bahkan ketika ada isu-isu demo lalu atau ada berita-berita penolakan terhadap keberadaan sinagog dan museum, masyarakat sekitar baik itu Kristen dan Muslim yang menyatakan akan menjaga tempat itu, melindungi dengan sekuat mereka gitu katanya. Ini yang saya sangat apresiasi ya. Ya, kenapa di Tondano? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya tidak ada yang spesial dalam arti apa ya. Pada waktu kami disuruh cari tanah gitu untuk ingin didonasi ke tahun 2004 itu, kebetulan opa saya mau jual rumahnya ya di Tondano itu. Jadi begitu saya katakan kepada donaturnya, ini opa saya mau jual rumahnya, mereka datang dari Belanda, lihat cocok buat terjadi pembayaran itu gitu. Tapi di saat itu saya juga hanya pikir ya ini mungkin maksudnya supaya saya masih cari tahu juga kenapa di Tondano kan. Tapi dengan ada beberapa peristiwa penolakan di bagian Indonesia lain, dan kita lihat bagaimana supportnya masyarakat sekitar, masyarakat Tondano khususnya, saya jadi paham memang ini harus di kota tempat orang yang bukan hanya toleran, tapi mau ada tepat selirannya, saling mau menjaga juga gitu, melindungi. Sehingga saya merasa kerasan gitu di situ, tidak merasa ada gangguan, justru merasa support dari masyarakat gitu. Ya menarik, karena di Tondano juga selain sebetulnya kalau kita bicara agama Kristen misalnya, di tanah Minahasa inilah misalnya ada cerita soal kedatangan Sending waktu itu, dan kemudian memang Tondano menjadi salah satu pusat pekabaran Injil. Tapi ternyata di sana ada Jawa Tondano yang juga dengan agama yang berbeda tetapi tetap rukun dan akur. Nah, kali ini ada kita bisa sebutkan ada agama Yahudi di situ. Dan kemudian justru saya ketemu dengan masyarakat sekitar, menanyakan 1-2 orang, dan mereka justru sangat senang dan membantu bahkan. Karena pada akhirnya banyak orang yang datang ke daerah situ. Ternyata makanya di sekitar situ juga ada tempat-tempat makan, restoran. Betul. Karena pertama kami bangun itu daerah kosong. Memang hanya jalan, dan jalannya rusak. Tidak ada rumah, bahkan rumah penduduk tidak ada ya. Penuh tempat galian batu tapi setelah itu direnovasi oleh mantan bupati waktu itu Pak Freker Runtuh, karena mau masuk WOC kan tahun 2009, itu direnovasi sampai jalannya dibikin bagus, mulus, dan orang-orang mulai datang untuk tinggal di situ, buka usaha. Jadi saya merasa senang juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar gitu kan. Bahkan yang jaga sinagog sekarang juga dia izin mau jualan apa, saya kasih juga, dalam arti
saya mau masyarakat juga mendapat keuntungan juga dengan kehadiran sinagog itu gitu. Ya, waktu saya dan teman-teman ke sana, kebetulan ada rombongan lain juga. Nah, kami ditawarkan kopi. Oh, rupanya dia juga jualan, jadi bisa masuk dan sudah menjadi destinasi Ya, betul. wisata. Betul. Jadi saya tanya, oh ternyata dia adalah agamanya Kristen, jemaat Gemim gitu. Iya, betul. Saya tanya, Anda tidak tertarik untuk jadi jemaat di sini? Oh, sejauh ini tidak pernah, bahkan katanya rabinya tidak pernah menanyakan hal begitu. Iya, bahkan saya sampai melarang, saya bilang jangan dong, kalau yang jaga nanti masuk Yahudi siapa yang membantu? Karena kita tahu kalau Yahudi kan hari Sabat banyak batas yang tidak boleh dilakukan. Saya bilang jangan sampai pindah supaya kami tetap butuh gitu loh. Kalau tidak nanti siapa yang membantu kami di luar ketika kami sedang menjaga hukum Sabat itu. Jadi memang toleransi di sana itu benar, itu hidup gitu loh. Itu benar-benar terjadi. Dan kita lihat sendiri pengunjungnya dari gereja, kadang dari pihak Muslim. Kami mengadakan buka puasa bahkan minggu lalu di sana dengan umat Muslim setempat, dan banyak yang baru pertama datang tahu Yahudi atau apa, kayaknya kecurigaan, pikiran negatif tentang agama lain itu mulai pudar gitu. Jadi saya sering menggalang dialog-dialog lintas agama juga. Bahkan saya dan teman-teman penganut agama yang sangat mikro minority itu membangun sebuah kelompok namanya, tadinya Forum Lintas Iman Sulu tapi jadi Indonesian Interfaith Forum. Di situ dari ada Bahai, ada Sikh, ada dari penganut kepercayaan juga. Penganut kepercayaan kami angkat jadi ketua koordinator karena kita bilang ini tuan rumah. Kalau kami agama impor, jadi yang gitu. Agama lokal yang jadi pemimpinnya. Ya, betul. Jadi akhirnya justru jadi fasilitator, mempelopori dialog antar umat beragama. Ya itu sangat positif lah. Nah sebetulnya kalau secara umum kekerabatan antara Yahudi dan Kristen misalnya mayoritas di Sulawesi Utara atau di Tanah Minahasa kan memang ya Bible itu mostly adalah cerita sejarah Yahudi sebetulnya, yang membedakan hanya ketika Yesus Kristus itu saja. Tapi kalau dari Adam kemudian seterusnya kan tidak lain bagian dari sejarah Jewish sendiri begitu. Nah jadi bagi orang Kristen sendiri justru melihat ini saudara tuanya gitu. Nah sebenarnya Anda melihatnya seperti apa sebetulnya hubungan Kristen dan... Nah, memang kan tidak bisa kita sangkal ya bahwa agama Kristen itu lahir dari rahim Yudaisme ya, agama Yahudi. Nah, karena itu lahir dari Yudaisme, maka juga tentu ada masalah-masalah di proses kelahiran, bahkan di proses awal, sehingga hubungan Yahudi dan Kristen ini sempat tidak harmonis ya, dari beberapa kasus. Nah, saya sendiri menggalakkan dialog lintas agama itu, saya ingin perdamaikan Yudaisme dengan Kristen, dengan Muslim, karena kami selama ini kan terlalu banyak di permasalahan dengan dunia politik, peperangan lah, kepentingan apapun yang membawa atas nama agama. Sementara saya melihat jadi kita percaya begini, Taurat itu dikasih Tuhan untuk bangsa Yahudi, tapi ada Rabi Moshe ben Maimon bilang kelahiran agama setelah Yahudi, agama Kristen dan Islam itu adalah jalan Tuhan membawa Taurat ke bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain yang saya tidak tahu Taurat itu bisa tahu Taurat lewat kehadiran agama ini. Salah satunya Kristen selain agama Islam ya. Karena kan yang misalnya di Yahudi yang nggak boleh makan babi ya, maaf misalnya itu kan Yahudi ya. Kita nggak pernah paksakan itu ke orang karena perintah itu buat kami, bukan buat Yahudi ya. Iya, bukan buat non Yahudi. Tapi dengan adanya agama Kristen, agama Islam lahir yang bisa mengajarkan juga, akhirnya orang di luar Yahudi akhirnya ada tidak juga mau makan babi misalnya kan lewat agama Islam atau lewat agama Kristen Advent. Jadi ini cara-cara Tuhan juga mau mengajar Taurat ke bangsa-bangsa tanpa Yahudi tampil untuk menyebarkan agamanya, karena Yahudi bukan agama dakwah.
bukan agama misioneri. Kita tidak boleh memaksa orang untuk belajar Taurat, untuk masuk Yahudi, karena agama Yahudi percaya bahwa orang itu tidak perlu memeluk agama Yahudi untuk bisa masuk surga, untuk selamat. Oh begitu ya? Iya, jadi orang Kristen, orang Muslim silakan lakukan kewajiban agamanya sendiri. Jadi maka bisa akan lebih eksklusif kalau begitu. Iya. Dalam pengertian misalnya kalau saya misalnya tidak punya keturunan Yahudi, berarti tidak boleh. Oh, bisa. Orang masuk ke agama Yahudi itu bisa, bukan tidak boleh. Tapi kami tidak menyebarkan agama. Nah, proses masuk ke agama Yahudi ini kadang dipersulit untuk mencegah orang masuk gitu maksudnya. Oh, justru dipersulit? Iya, dipersulit. Misalnya orang kalau mau masuk Yahudi itu ditolak dulu 3 kali menurut hukum Yahudi. Dan penolakannya itu harus berjenjang 1-2 tahun. Makanya kalau di sinagog nanti bisa kita lihat ada orang yang berpindah agama, mereka itu sudah belajar bahkan mempraktikkan agama Yahudi lebih dari 10 tahun mungkin. Tapi karena setiap ke sinagog sempat ditolak tuh bukan ditolak kita itu apartheid atau kita itu nggak mau, tapi kita nggak mau nanti dianggap kita mengganggu agama orang, menyebarkan agama orang. Jadi kita berusaha mungkin masing-masing aja gitu. You with your own religion, kita with our own religion. Iya. Judaism mau seperti itu karena agamaku mau pindah buat apa gitu, what for? Nanti biasanya kalau orang datang ke Rabbi bilang, Rabbi, I want to become Jew. Are you crazy? Kata Rabbi. You bisa makan bebas, bisa makan babi, makan udang. Ngapain tiba-tiba you mau pindah agama lalu you nggak bisa makan itu semua lagi? Jadi dibalikin sampai orang itu sadar, wah saya cuma pengen coba-coba, jadi akan fail. Dengan sendirinya akan gugur, akan gagal. Tapi orang yang mau serius, yang selama berpuluh tahun dia ikut, dia belajar, akhirnya diperhadapkan pada situasi dia ikut kelas konversi, kayak katekisasi itu 1-2 tahun, lalu terakhir diuji. Setelah dia lulus itu, dia bisa masuk dibaptis untuk menjadi penganut agama Yahudi. Jadi tidak sekonyong-konyong kalau di agama lain cukup mengaku menyebut kalimat-kalimat tertentu. Tidak. Dan ada kalimat kredonya umat bangsa Yahudi, tapi dengan menyebut itu tidak serta-merta langsung ada jadi Yahudi saat itu juga. Untuk jadi Yahudi itu butuh proses, ada banyak hal yang harus dilakukan yang berkesinambungan itu. Jadi tidak ada alasan apapun sebetulnya ya untuk dalam konteks Judaism untuk terlalu takut, khawatir, apalagi melakukan penolakan. Iya. Kurang lebih. Iya, jadi memang kami menjalani itu karena di Taurat kan dibilang ajarlah anakmu berulang-ulang pada waktu mereka tidur, mereka bangun. Jadi Judaism itu kita fokus ke keluarga, mendidik anak-anak kita. Soalnya kita nggak mendidik anak tetangga misalnya atau anak orang lain, itu biarkan itu bagian dari iman keluarganya gitu. Saya ingat Ben Gurion yang tidak mendidik anaknya, tidak menyekolahkan anaknya, akan sampai dibunuh gitu. Waktu itu artinya memang betul-betul orang Yahudi itu betul-betul menekankan pada aspek pendidikan yang disiplin yang ketat, yang kuat. Karena itu perintah memang untuk mengajar anak-anak kita. Dan anak-anak adalah masa depan. Ada istilahnya kalau kita mengajar anak laki-laki sama kayak kita mengajarkan anak dan cucu kita gitu. Jadi we not only teach our son, but we teach our sons gitu. Karena kita ajar anak laki-laki kita gitu. Akan terus berlanjut. Seperti yang di protokol Sion itu ya, itu banyak the guidance of banyak hoaxnya kalau saya lihat. Kalau itu karena ada banyak itu sebenarnya bicara kelompok bukan Yahudi ya, di luar Yahudi. Tapi orang selalu berpikir Freemason, Illuminati itu bagian dari Yahudi, padahal itu tidak ada hubungan dengan Yahudi kan. Kita tahu kan nggak ada hubungan dengan sejarah Yahudi. Itu sejarah kaum-kaum yang menentang kekuasaan gereja di abad pertengahan. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Artinya begini. Boleh sambil minum? Silakan. Relax. Silakan. Iya, silakan. Jadi
ya kita tahu lah bahwa di Indonesia ini banyak apa namanya, kadang-kadang ketidakmengertian atau misunderstanding, mispersepsi, ya kan, misleading. Dan memang kalau dari beberapa hal justru banyak yang justru tidak dipahami tentang Israel, Judaism, dan apalagi yang mungkin yang bisa Pak Yakov bisa jelaskan dalam konteks itu. Ya kalau buat saya sih kita tinggal pisahin aja antara Yahudi dengan Zionis misalnya. Zionis itu meskipun itu konsep Yahudi tapi ada banyak orang Kristen Zionis di situ. Dari Amerika yang berperan penting dalam gerakan Zionisme. Sementara orang Yahudi tidak semua terlibat gerakan Zionisme kan. Orang Yahudi di Asia, di Indonesia, di tempatnya belum tentu serta-merta ikut dalam proses lain di negara Israel atau berjalan di negara Israel gitu. Jadi satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, ini dua hal, Yahudi dan Israel itu dua hal yang berbeda. Yahudi bicara agama, Israel bicara politik kan, politik suatu bangsa gitu. Kalau masyarakat Indonesia bisa menerima ini, saya sih suatu kemajuan yang luar biasa gitu. Kayak Iran lah, Iran itu kita tahu anti Israelnya kayak apa kan, mereka ancam gitu, bom dengan nuklir. Tapi mereka melindungi orang Yahudi di kota Teheran ada 400 sinagoga misalnya. Di DPR Iran ada perwakilan Yahudi yang ditunjuk setiap tahun. Jadi ini suatu hal yang alangkah positif kalau bisa diperhatikan oleh teman-teman di Indonesia bahwa ya Yahudi ini agama gitu. Agama dan bukan politik, bukan bangsa. Kita bukan anti Israel, bukan mata-mata Zionis gitu. Jadi penting untuk memahami perbedaan itu, Israel sebagai sebuah negara dan Yahudi sebagai sebuah agama. Nah, jadi ketika orang masih salah paham lah tentang Israel seolah-olah identik dengan Yahudi, dan kemudian Yahudi Israel begitu. Nah, berarti apalagi dalam konteks di Indonesia, di kalangan Rabbi Yakov sendiri ada itu enggak semacam edukasi lah, memberitahu bahwa atau ada pemahaman-pemahaman yang sebenarnya ngoni atau kalian ini sebenarnya keliru melihat ini. Ya, saya sebagai seorang pendidik, salah satunya saya tujuan mendirikan museum itu kan untuk mengedukasi masyarakat kan. Termasuk salah satunya itu ingin membedakan antara Yahudi dan Israel. Apalagi waktu museum pertama kita bikin kan disangkut pautkan dengan Israel kan, dianggap ini alat propaganda Israel. Nah, saya mati-matian menyangka dalam arti saya ingin mengedukasi masyarakat ini Yahudi gitu loh. Kita pernah lewat Holocaust, pernah lewat Inkuisisi. Kemudian ini negara Israel yang lahir kemudian 3 tahun setelah masa Holocaust dengan sejarahnya sendiri. Ya kami Yahudi di Indonesia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh sama Yahudi kami yang ada di luar gitu. Baik dalam perkara konflik bersenjata atau masalah hukum dan lain-lain. Ini aja kalau dasar ini bisa dipahami baik oleh teman-teman, maka anti saya ini tidak akan terlalu besar di negara ini. Ya, apalagi memang dalam konteks politik justru banyak yang sengaja menggunakan isu itu untuk mendapatkan keuntungan politik. Betul. Jadi menggunakan sentimen-sentimen antisemit itu tadi untuk menganggap seolah-olah mereka justru yang paling benar lah dalam konteks politik lah. Jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya atau bisa menjelaskan Yahudi yang ada di Indonesia ini sama sekali tidak ada hubungan dengan Israel dalam pengertian negara? Ya, jadi memang orang-orang keturunan Yahudi di Indonesia yang ada saat ini adalah yang memilih untuk tidak kembali ke Israel.
Tapi pada waktu pertama kemerdekaan itu banyak orang-orang Yahudi yang ada yang migrasi ke Israel, kembali ke Belanda atau ke Australia untuk mulai hidup baru. Itu ya memungkinkan. Tapi kalau untuk di sekarang itu ya hampir susah ya untuk orang Yahudi untuk pulang. Dan sebelum saya mengkonversi orang-orang, saya selalu bertanya, cita-cita apa Anda jadi Yahudi apa? Jangan sampai Anda cuma mau demi dapat sertifikat pindah agama Yahudi lalu bisa diterima di Israel, lalu Anda akan bawa sertifikat itu untuk ke sana. Itu saya bilang itu tidak ada nasionalismenya. Memang ada privilege untuk itu. Iya, orang itu kan intinya nasionalisme kan itu untuk orang Yahudi pulang ke tanah Israel. Dan itu berlaku bagi orang yang punya kakek nenek, orang tua atau pasangan Yahudi. Kemudian bagi mereka yang konversi ke agama Yahudi. Dan saya wanti-wanti orang yang lewat program yang saya bikin bahwa kita tidak ada maksud untuk kayak kirim Anda untuk ke Israel lalu di sana Anda akan kerja. Kita ingin bahwa jelas orang yang pindah ini akan membangun Indonesia. Jangan berpikir Anda masuk Yahudi untuk Anda pindah ke Israel. Apalagi, itu saya wanti-wanti dari awal itu. Artinya Yahudi Indonesia adalah Yahudi yang berjiwa atau nasionalismenya Yahudi Nusantara. Yahudi Nusantara. Gitu. Kalau teman-teman NU bilang Yahudi cabang NU gitu. Itu yang ingin saya bangun, saya dirikan, karena ya belajar dari pemetaan konflik antara ormas dan apa atau kelahiran agama itu kan, karena banyak yang punya tujuan lain di balik itu gitu. Ya ini yang untuk ini saya jaga gitu. Kita Yahudi Indonesia, artinya kita orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, yang berpikir untuk pindah ke Israel, untuk pindah ke Eropa, ke Amerika, start American Dream. Bukan itu ada konversi. Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan agama-agama lain, misalnya untuk Kristen Katolik misalnya, tidak serta-merta dia lebih berpihak kepada Roma misalnya atau Vatikan misalnya, atau demikian juga dengan teman-teman Muslim, begitu tidak serta-merta dia harus jadi kiblatnya ke budaya Arab misalnya. Ya kita kembali ke perkataan pendiri bangsa kita kan. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, jadi orang Muslim jangan jadi orang Arab gitu. Artinya kita harus bangga dengan apa yang kita miliki gitu di Indonesia gitu, ya kan. Jangan pernah lupakan itu. Jangan hanya dengan busana atau dengan apa kemudian kita melupakan itu jati diri kita yang sebenarnya. Dalam konteks itu Yahudi Indonesia berarti juga sudah melakukan misalnya modifikasi, bukan modifikasi atau kontekstualisasi misalnya dengan budaya Indonesia misalnya. Ya ada dalam misalnya perayaan hari Purim yang dimana kami wajib gunakan, ada kayak kostum, ada kayak apa. Kami pernah dengan pakaian tari-tari kawasaran menggunakan seluruh jemaat gitu. Jadi kelihatan full dengan baju. Justru dengan kultur Minahasa misalnya ya? Iya, karena kami tersewa di Minahasa kan gitu. Yang di Maroko kan itu kan pakai baju kayak orang Maroko kan. Seperti itu gitu. Itulah kekayaan Yahudi di mana-mana tersebar, ada budaya yang bisa dinikmati di tempat itu. Yang justru inilah sebetulnya yang banyak orang masih misleading, seolah-olah kalau seperti yang disebutkan tadi, kalau saya jadi Yahudi harus, atau jadi Kristen harus jadi Yahudi harus jadi Israel. Itu ternyata jauh sekali. Mungkin Soekarno bisa mengatakan kalau jadi orang Yahudi jangan jadi orang Israel, mungkin dia akan bilang seperti itu, dia akan sampaikan. Dan saya memahami itu karena memang ya inilah Indonesia gitu loh, ya kan. Dan agama kemudian kan Indonesia ini konsensus pendiri kan.
Jadi kalau dari pendiri ada bangsa gitu. pertandingan sepak bola Indonesia lawan Israel, Anda berdiri pihak mana? Ini pertanyaan bagus, pertanyaan sangat bagus karena saya juga sempat menyiapkan kostum sebenarnya, cuma saya yang tidak jadi. Berarti mendukung Israel. Ya dukung sebagai orang Kalau apa Indonesia lawan penggiat sepak bola ya. ya. Ya saya sebenarnya kan saya ini ketua fans tim nasional Belanda di Kota Manado kan. Justru Orang Belanda. orangnya mana iya. Ya. Jadi kalau menarik juga kalau sampai misalnya Israel lolos sama bermain lawan Belanda main di Indonesia itu satu hal yang sangat ini berguna ikatan emosional Pilihannya jadi orang-orang iya. Seperti tapi itu. secara kultural Secara lebih dekat ke atau emosional lebih memilih kalau Indonesia lawan Israel. kita nggak bisa memisahkan dalam arti seperti itu ya. Karena sebagai orang Yahudi Belanda kita share tradisi Belanda dengan tradisi Yahudi yang mana orang udah bawa ke Israel pun mereka masih keep di sana kan. Tapi kalau dengan Indonesia culture kita ya kita ada banyak hal yang perlu kita lestarikan juga gitu. Dalam arti ya menjadi kekayaan juga kan. Itu yang perlu kita tetap jaga. Saya selalu berpegang pendapat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu. Kita harus menghargai karena orang Yahudi itu menyebut salah satu gelar Tuhan itu Raja Semesta Alam. Artinya Raja Alam Semesta dia yang menyiapkan semua makan apa ini kita patut syukuri gitu kan. Dan kita harus menghargai itu gitu. Seperti itu kira-kira. Iya, jadi sebetulnya ya kita tahulah menempatkan kapan kita harus dalam konteks beragama dan kapan dalam konteks kita bernegara. Iya. Ya. Betul. Karena memang Eropa yang sudah memisahkan antara negara dan agama kan bisa berhasil kan. Betul. Harusnya jadi kita bisa belajar bagaimana memanage dua hal itu tetap jalan tanpa saling bergesekan atau terjadi kekisruhan antara itu gitu. Makanya nanti kita akan memisahkan mana urusan politik, mana urusan kebangsaan itu. Kayak kemarin kan agak cukup susah kita memposisikan dengan kejadian kemarin gitu. Tapi ya salah satu hal yang positif itu dia cepat selesai gitu. Tidak lama, tidak membuat kita semakin terkotak-kotak juga. Di mana which is itu kurang baik juga kan. Artinya kita juga akhirnya masyarakat kita lebih dewasa dan tidak melihat itu sebagai satu hal yang prinsip ya. Walaupun kemudian ada yang dirugikan baik secara material, tapi kadang-kadang memang segala sesuatu ada. Iya, itu maksudnya begini, dari yang saya lihat kemarin itu, mungkin timnasnya itu ditolak, tapi bisa kita lihat lagu-lagu Israel itu di TikTok jadi viral gitu, jadi sesuatu yang baru. Itu ada culture. Ketika dulu kan orang Indonesia nggak tahu apa-apa soal Israel. Sekarang mereka menolak. Saya yakin mereka Google setelah itu. Kenapa mereka menolak? Jadi saat Google itu mereka kenal culture, Jewish culture, kemudian Yahudi, kemudian Israel lewat itu. Makanya sekarang ramai kan di TikTok lagu Israel, lagu apa. Dibilang abis ditolak lagunya dipelajarin. Kecenderungan manusia gitu untuk mencari tahu. Dan ini buat saya suatu hal yang unik ya, karena biasanya kalau urusan Israel satu negara tuh satu gitu, ada suara mayoritas. Tapi kemarin kita lihat terpecah masyarakat. Dan ini harus diwaspadai, ini silent voters ini gitu. Cukup mengejutkan karena ternyata ada yang secara dua kelompok lah. Kelompok yang memang betul-betul penggila bola dan kemudian yang kelompok lain mungkin menghubungkan dengan politik. Tapi apapun menurut saya ya atau kita semua harus bisa menarik pelajaran penting dari situ. Iya, betul. Saya rasa kita perlu belajar lagi tentang
persatuan dan kesatuan. Kita perlu lebih toleran dalam arti kita harus siap berbeda pendapat. Jangan beda pendapat itu dianggap bermusuhan. Kita harus kan toleran itu menerima perbedaan pendapat orang, sikap orang. Kita harus terima dengan baik. Jadi kita jadi dewasa gitu. Di situ jangan kita larut-larut di situ, akhirnya kita punya tujuan lebih penting dari 24 itu jadi gagal cuma karena kontroversi yang untung cepat selesai gitu buat saya. Bagi Rabi Yakob, hal ini sudah bisa diterima dengan baik ya. Untuk apa? Dalam pengertian ada kesalahpahaman atau isu yang mungkin kurang sedap atau Ya memang nggak enak ya mendengar kata penolakan itu kan. Coba memang ya saya udah bisa menyesuaikan di mana saya tinggal, sikap masyarakat mayoritas itu seperti apa pada Israel, pada Yahudi. Tentu saya harus menyesuaikan. Masa masyarakat Indonesia harus menyesuaikan dengan saya, itu terbalik kan. Jadi saya harus memahami itu intinya. Jadi tidak terjebak dalam lagi like or dislike, apalagi sampai tidak move on gitu ya. Iya. Kita harus belajar legowo, kita harus move on, masih banyak yang perlu kita lakukan. Betul. Jangan ya bisa seperti kita ambil istilah pinjam pendapat ya, ini belum kiamat, mesti ada waktu. Kita mungkin dengan ini memotivasi kita tuh lebih mau ikut dalam penyisihan gitu, nggak selalu berharap dari jalur tuan rumah gitu ya. Betul. Harus bisa lebih mau fight gitu loh. Jangan setelah ini jadi down, nggak semangat, jangan. Tetap semangat. Kita perlu jaga mental adik-adik kita usia 20 itu. Mereka masa depan olahraga kita. Kalaupun hanya karena politik, memang apa sih yang nggak politik di Indonesia atau di dunia ini? Semua bebas, ya berhak untuk berpolitik. Yang penting jangan politik yang menyerang, yang kalaupun ada identitas ya siapapun pasti menggunakan politik identitas gitu. Dimanapun di Indonesia saya lihat. Jadi jangan double standar gitu. Ya ada hal yang memang kita harus kita katakan ya di atas ya tidak. Iya, betul. Tapi ketika kita bicara kepentingan nasional, ya tentu kepentingan nasional yang juga kita harus depankan. Itu di atas segala-galanya kan. Dan saya senang tidak terlalu terjadi masalah serius. Jadi masih bisa ada waktu lah untuk menenangkan. Pasca ribut-ribut itu intensitas teman-teman di sinagog seperti apa? Kalangan internal atau dari luar? Ya mungkin ada orang-orang yang mengenal lebih dalam lagi kan. Iya. Karena salah satu yang karena viral ya. Ada orang yang karena viral kemarin di kan. Minahasa itu sendiri kan ada sinagog yang secara kultural dan secara simbolik orang menghubung-hubungkan dengan Israel. Iya. Memang karena viral banyak orang yang datang belajar gitu kan. Jadi ada hal positif juga begitu. Iya. Hal positif dalam arti ya semoga bisa ikut serta mencerdaskan gitu kehidupan bangsa. Karena kalau udah bicara ke ranah Israel, saya lihat bangsa kita tuh semakin dikasih makan narasi yang selalu anti gitu. Untuk narasi lebih ke menolak, membenci. Tapi saya harap ya kita bisa ke depan bisa lebih terbuka. Karena politik luar negeri kita kan bebas aktif. Bebas, kita tidak terikat blok manapun. Jadi saya mau pemerintah kita kembali menggunakan konstitusi dan sebagaimana mestinya. Betul. Seperti itu sih. Sejauh ini kan sebetulnya kalau kita lihat dengan adanya sinagog yang sudah berdiri kurang lebih dari tahun 2014 ya? 2004.
Sudah awal. cukup lama sebenarnya. Berarti kan sebetulnya sejauh ini ya positif lah. Iya, hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. Artinya hal-hal seperti ini justru kalau bisa kami katakan, bagi misalnya di kalangan Kristen ada gereja-gereja di tempat di Jawa, di beberapa tempat lah, saya tidak ingin sebutkan, justru malah nggak bisa beribadah, nggak bisa Ya. menjalankan, apalagi ya masih sangat inilah intoleran lah kalau seperti itu. Tapi di sini di Sulawesi Utara hal ini justru sangat Bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga punya peran penting gitu. Ya. Karena tanpa masyarakat ya kita akan selalu was-was juga kan. Karena kan ini kan ya bagaimana masyarakat setempat melihat kita gitu loh. Itu yang sangat penting buat saya dan saya bersyukur ya masyarakat sangat support dari agama manapun, bukan cuma dari denominasi Gemim. Ya. Gitu. Baiklah Pak Rabi Yakob, terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya dan semoga ini akan memberikan perspektif baru kepada kita semua untuk kita terus menjaga persatuan kita. Kita menjaga harmonisasi yang sudah terjalin begitu bagus antara masyarakat, pemeluk agama apapun, dan dalam konteks sebagai negara Republik Indonesia. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih.